Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para ikhwan, mari kita buka dengan membaca doa thalabul ilmi, dibaca masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya pagi hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita yang sangat besar, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ini adalah nikmat yang luar biasa, yang tidak dirasakan oleh semua orang yang mengaku bahwa dia itu Islam. Tidak semua orang yang mengaku bahwa dia adalah pengikut Rasulullah SAW itu merasakan nikmatnya sholat subuh secara berjamaah di masjid. Alhamdulillah, setelah sholat ini kita akan teruskan sebagaimana biasa, kita rutinkan setiap Selasa pagi kita kaji kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pagi hari ini kita sampai ke bab yang baru, yaitu bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Bab barang siapa yang benar-benar mewujudkan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisab ay wala adzab. Maksudnya tidak juga diazab. Jadi maksudnya barang siapa yang mewujudkan tauhid secara benar masuk surga tanpa hisab, maksudnya juga tidak diazab. Bukan masuk surga tanpa hisab tetapi mampir dulu ke neraka, tidak. Jadi karena hisab itu sendiri sebenarnya bagian dari siksa. Seseorang yang dihisab dia sebenarnya sedang merasakan siksa. Sama seperti seorang misalnya kedapatan maling, dia ketika masuk ke pengadilan sebenarnya dia sedang tersiksa juga di situ ketika diadili, apalagi kalau dia misalnya seorang public figure kemudian disoting, diketahui di mana-mana melakukan kejahatan, itu siksaan. Begitupun ketika manusia nanti dibuka catatan amalnya, diceritakan kamu setelah balik nih umur 14 atau 13 nih kamu melakukan dosa ini, itu dibuka semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sebuah siksa juga ketika kita dipaksa harus mengakui amal-amal yang sudah kita lakukan. Berat sekali, Jadi ini kamu ketika sendirian kamu berzina, dibuka, wallahu a'lam lembarannya itu seperti apa. Tapi tidak bisa atau mau tidak mau kita pasti akan mengakuinya. Nah, seseorang yang itu diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala catatan amalnya, maka dia tidak dihisab, maka dia sesungguhnya adalah tidak diazab. Dan ini tidak dinikmati oleh semua pengikut Nabi Muhammad, tidak semuanya masuk surga tanpa hisab. Nah, man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisab. Barang siapa yang mewujudkan tauhid secara benar, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Ai wala azab. Maksudnya juga tidak dihisab, tidak diazab. Tidak, misalnya dia tidak dihisab tetapi udah kamu langsung aja masuk ke neraka, tidak, Maksudnya tidak dihisab itu dia langsung masuk ke surga.
Tidak juga seperti perkataan orang-orang di kampung saya dulu ya. Kita buat dosa banyakin aja sekalian gitu. Nanti malaikat gemes kan kita dilempar ke neraka karena gemes terlalu keras, ya, ngelewatin neraka masuk surga. Nah itu juga omongan ini ya, nggak jelas. Qultu tahqiquhu takhlisuhu wa tasfiyatuhu min syarr. Yang dimaksud tahqiquhu, mewujudkan tauhid dengan sebenar-benarnya adalah takhlisuhu. Dari kata khallasa yukhallisu, takhlis maksudnya adalah mensucikan atau memurnikan ya. Wa tasfiyatuhu juga sama ya. Sofi itu juga artinya bid'ah dan bid'ah wal ma'asi dan maksiat. Syirik kita tahu ya, bid'ah juga sesuatu yang baru ya, yang berkaitan dengan peribadatan, kemudian maksiat. Kalau semuanya itu bebas, tentu saja orang akan masuk surga tanpa hisab. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata penyusun kitab ini, semoga Allah merahmatinya. Qala Allah ta'ala, berfirman Allah ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. An-Nahl ayat 120. Dalilnya yang pertama adalah inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim kana ummatan, sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat qanitan, yang taat ya, yang taat lillah, kepada Allah, hanifan, yang cenderung kepada kebaikan, walam yakum minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk orang-orang musyrik. Walam yakum minal musyrikin, tidak termasuk orang-orang musyrik. Al-musyrikin itu perbuatan atau orangnya? Musyrikin itu perbuatan atau orangnya, Pak? Orang. Perbuatannya apa? Syirik ya. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang yang musyrik. Dan nanti ada penjelasannya ya. Bukan tidak menyekutukan Allah, beda ya. Walam yakum minal musyrikin, Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah. Syarah. Wasofa Ibrahim alaihi salam bihadhihi sifat allati hiyal ghayatu fi tahqiqit tauhid. Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ibrahim alaihi salam dengan sifat-sifat ini, yang ini semua merupakan puncak perwujudan dari tauhid. Yang pertama, annahu kana ummatan, sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat, ai qudwatan, maksudnya adalah contoh. Nah, Nabi Ibrahim disebut sebagai umat. Padahal kalau dalam, memang ada beberapa ya, ada beberapa arti dari umat. Tapi secara umum ya, kalau yang kita pahami umat itu adalah jama'atun minan nas, kan gitu ya. Kesendiriannya beliau, bahwa beliau sendiri itu sudah disebut sebagai umat. Maksudnya apa? Beliau adalah qudwatan, beliau adalah sebagai contoh, wa imaman, dan imam, pemimpin ya, wa mualliman lil khair, dan pengajar, imamah fiddin, yang dengan keduanya bisa didapatkan al-imamah fiddin, keimamahan di dalam agama. Jadi Nabi Ibrahim disebut sebagai umat itu karena kesabaran dan keyakinannya. Keyakinan Nabi Ibrahim sampai digambarkan ya, itu ketika beliau itu mau dilemparkan ke dalam api ya, ini yang masyhur ya, apalagi kemarin menjelang Pilpres itu banyak sekali cerita-cerita tentang itu.
Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, ketika mau dilemparkan, itu malaikat Jibril turun memberikan tawaran, menawarkan, wahai Ibrahim, saya ingin menolong kamu. Bagaimana pendapatmu? Atau saya ingin menolong kamu, bagaimana? Kata Nabi Ibrahim, kalau dari kamu saya tidak perlu. Saya hanya memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan Nabi Ibrahim. Hasbi Allah. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Luar biasa. Para ulama banyak menganjurkan kita memperbanyak juga kata-kata ini. Ya, doa ini, hasbi Allah, zikir ini, hasbi Allah, hasbi Allah. Ya, kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan yang sudah sampai kepada puncaknya. Keyakinan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kesabarannya misalnya ketika beliau juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail. Itu adalah kesabaran yang luar biasa, kesabaran di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak sendiri disembelih. Kita kadang-kadang disuruh mengorbankan yang kita cintai selain yang hidup saja kita berat. Nah, ini disuruh mengorbankan yang sangat kita cintai dan dia itu makhluk bernyawa, anak sendiri. Disuruh sembelih oleh Allah, Nabi Ibrahim melaksanakan. Ini adalah puncak kesabaran. Peristiwa lain juga ketika beliau harus meninggalkan istri dan anaknya di Mekah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Jadi Nabi Ibrahim ya dalam perjalanan dari Palestina membawa istrinya Hajar ke Mekah bersama dengan putranya Ismail. Kemudian dari situ ditinggal lagi ya di Mekah, dititipkan hanya kepada siapa? Ke Allah. Ya, wahai Tuhan kami, aku tempatkan sebagian anak keturunanku di biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tidak ada pohon-pohonannya pada saat itu. Di situ ditinggal istri dan anaknya. Bahkan ketika beliau mau meninggalkan, beliau tidak tega sampai tidak mengucapkan apapun. Kemudian Bunda Hajar bertanya, wahai suamiku, apakah engkau meninggalkan kami ini karena perintah Allah? Ya. Maka tenang Bunda Hajar ya. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka takut anaknya dimakan serigala atau dipatok ular mungkin ya. Pokoknya takut terjadi sesuatu yang membahayakan anaknya. Kemudian beliau lihat lagi, ternyata kemudian cari lagi karena memang hanya itu yang bisa beliau lakukan. Kemudian cari lagi, lari-lari dari Safa ke Marwah. Akhirnya ternyata Allah berikan rizki itu dari pijakan kaki Nabi Ismail yang waktu itu belum jadi nabi. Di situ ya. Kadangkala kita manusia itu seperti itu memang. Kita apapun yang terjadi pada diri kita ya, kebaikan yang ada pada kita itu sebenarnya adalah karena rahmat Allah. Usaha kita memang ada tetapi tidak seimbang. Coba para ikhwan, kalau hayati sampai dengan titik seperti ini, apakah semuanya karena kehebatan para ikhwan? Tidak. Mungkin usaha kita ketika kita mendapatkan rahmat nikmat ini mungkin hanya seperti usaha Bunda Hajar yang menyempurnakan ikhtiar, tapi kemudian Allah yang berikan hasilnya seperti itu. Inilah keyakinan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Makanya ketika kita bersolawat ya, solawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Seperti itu. Karena Allah bersolawat kepada Ibrahim dan keluarganya, memberikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Nah, tingkat beliau menjadi qudwah, imam dan pengajar kepada kebaikan
itu tidak bisa didapat kecuali dengan tingginya makom kesabaran dan keyakinan. Ya, kalau kita ingin imamah tegak juga, yaitu syaratnya yakin dan sabar. Yakin akan janji Allah, sabar di dalam memperjuangkan menuju janji Allah itu. Kalau ini tidak kuat kita, ya lemah. Kalau kita yakin, maka seorang yang memiliki keyakinan yang kuat, hambatan itu akan terasa lebih ringan. Samalah sering diceritakan oleh ustadz-ustadz itu. Seorang yang hendak misalnya melamar gadis pujaan hatinya, biarpun jarak ya ratusan kilo, akan terasa dekat. Kenapa? Karena ada keyakinan, ada keindahan yang akan didapatkan. Dan ketika dia harus melewati jalan yang berduri, harus melewati jalan yang tidak beraspal ya, yang berliku-liku, itu akan sabar. Kenapa? Karena dia sudah punya keyakinan yang kuat akan datangnya keindahan itu. Sama seperti orang yang mewujudkan tauhid dengan sebenar-benarnya, dia sabar. Kenapa? Ya, dunia ini sementara. Tapi tidak juga dia mengutuk dunia. Ada orang yang tiap hari misalnya, wah dunia ini hanya persinggahan, ya, dunia ini terkutuk, gitu, terus mengutuk dunia terus. Bukan seperti itu. Tetapi dia meyakini bahwa tujuannya adalah akhirat, dan dunia ini adalah semuanya menjadi wasilah, ya, menanam untuk kita petik nanti di akhirat hasilnya. Ats-tsaniyah qauluhu qanitan. Tadi yang pertama adalah Nabi Ibrahim disifati oleh Allah kana ummatan. Apa tadi maknanya umat? Afar? Umat apa tadi? Wa qudwatan wa imaman wa mualliman lil khair. Itu makna dari umat. Kemudian qanitan itu adalah qala Syekhul Islam, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-qunut dawamut dha'ah. Qunut itu adalah taat yang terus-menerus. Jadi Nabi Ibrahim itu orang yang taat terus-menerus. Luar biasa. Kita ini kan belum sampai ke tingkat seperti itu ya. Taat kadang-kadang juga tidak taat. Artinya menurun tingkat ketaatannya. Kadang tingkat ketaatannya tinggi, kadang menurun. Tapi Nabi Ibrahim dawamut ta'ah, ya. Beliau adalah seorang yang qanitan, kata Syekhul Islam, al-qunut dawamut ta'ah. Beliau itu selalu taat. Kata beliau selanjutnya, wal musalli idza tala qiyamuhu aw ruku'uhu aw sujuduhu. Qunut itu juga ketika orang yang sholat itu adalah dia memanjangkan berdirinya, atau memanjangkan rukuknya, atau memanjangkan sujudnya. Ini orang yang qanitan di dalam sholat. Jadi seperti yang dinasihatkan oleh Syekh Al-Maghumisi, itu ketika kita melaksanakan perintah Allah, nikmati saja itu. Kenapa? Karena ya, kita dapat melaksanakan perintah Allah itu adalah rahmat itu sendiri, nikmat itu sendiri. Ya. Jangan sampai kita melakukan ketaatan kepada Allah tergesa-gesa untuk menyelesaikannya. Ketika sedang berdiri, ya nikmati berdirinya. Ya Allah, alhamdulillah saya Engkau berikan nikmat untuk bisa sholat. Ya, ketika ruku, ketika sujud bersyukur kepada Allah. Ya Allah, dulu iblis ya disuruh sujud olehmu tidak mau sujud. Alhamdulillah saya yang tidak menemui, tidak melihat engkau secara langsung, ya, tidak melihat nabimu secara langsung, ya. Maksudnya tidak melihat engkau secara langsung, tidak berbincang dengan Allah secara langsung seperti iblis, ya. Kemudian tidak juga kita melihat Nabi Muhammad, tetapi kita mau sujud. Coba. Ini yang disebut oleh Rasulullah sebagai ikhwanku, kata Rasulullah. Kata Rasulullah pernah suatu hari di hadapan para sahabat, wahai para sahabat, aku merindukan ikhwanku. Kata para sahabat, ya kami ini ikhwan
engkau wahai Rasulullah, bukan. Kalian adalah sahabatku, sahabatku. Ikhwanku adalah nanti orang-orang yang yang aku ajarkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia beriman kepada itu. Itulah ikhwan. Mudah-mudahan kita semuanya ikhwannya Rasulullah SAW yang dirindukan oleh Rasulullah. Jadi begitu ya. Kalau kita sedang sholat, nikmati saja, itu sebentar saja. Ada orang yang was-was dari setan juga ya. Ketika mau sholat itu pengennya salam saja ya. Baru takbiratul ihram kepikirnya sudah salam. Padahal habis salam nganggur juga ya. Tidak ada kerjaan apa-apa misalnya. Kalau orang misalnya sholat ada orderan bekam gitu misalnya ya. Mungkin masih agak mending ya. Pengen sholatnya kelamaan ini padahal aku mau bekam misalnya. Masih agak mending ya. Tapi ya sholat buru-buru, habis sholat nganggur juga. Nah ini yang harus kita lawan. Dengan cara apa? Dengan cara mensyukuri nikmat Allah. Ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa sujud ya. Saya masih bisa beribadah. Ya, nikmat yang tidak Allah berikan kepada setiap orang. Ketika kita membaca Al-Quran pun ya, menurut saya tidak perlu kita tergesa-gesa ya. Dengan mengejar target misalnya sehari 1 juz, kemudian dikejar 10 menit misalnya, kecuali memang yang sudah hafiz, itu beda ya. Tapi ya, bagi yang belum ya, terlalu cepat kurang bagus juga kalau menurut saya ya. Jadi kita nikmati saja baca Al-Quran itu. Syukur-syukur kalau kita mengetahui artinya, itu lebih sambil bisa mentadaburi lagi. Itu qanitan. Kalau kita seperti itu termasuk yang kunut, qanitan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Ya, jadi orang yang qanitan, dia berdiri di malam hari sujud dan berdiri dia takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi sudah 2 ya. Kana Ibrahim ummatan qanitan. Jadi sudah dijelaskan oleh penyusun kitab ini adalah ummah yang pertama, yang kedua adalah qanitan, yang ketiga hanifan ya. Al-hanif qultu qala al-alama Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, al-hanif al-muqbil 'ala Allah. Yang namanya hanif itu adalah al-muqbil 'ala Allah, yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari semua selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya hanif ya. Hanif itu orang yang kecenderungan hatinya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lainnya di dalam hatinya. Kalaupun dia memiliki istri, mencintai istrinya karena Allah. Memiliki anak ya, mencintai anaknya karena Allah. Dia pekerja pun karena Allah. Semuanya itu dilakukan sihati ikhlasihi wa kamali sidqihi wa bu'dihi 'anil syirki. Maksudnya adalah karena sahihnya keikhlasannya, benarnya keikhlasannya dan kesempurnaan kejujurannya, kebenarannya, wa bu'dihi 'anil syirki, dan jauhnya dia dari kesyirikan. Qultu yuwaddihu hadza qauluhu ta'ala, aku berkata menjelaskan tentang hal ini firman Allah Ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian pelajaran contoh yang baik di dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Jadi Nabi Ibrahim itu pertama beliau mendapatkan tauhid itu sendirian. Maka di penjelasan sahabat yang lain juga beliau disebut sebagai umat karena beliau kualitasnya itu sebagai satu orang, beliau itu adalah mewakili umat. Jadi beliau sendirian pada saat itu, beliaulah satu-satunya orang yang hanifan ilallah, al-muqbil 'ala Allah, yang hanif kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika beliau
masih muda ya, beliau sudah mencoba mencari Tuhan itu ya, siapa gitu. Karena beliau tidak yakin, sedari kecil beliau tidak yakin tentang apa yang diibadahi oleh bapaknya dan kaumnya. Maka beliau hancurkan itu patung-patungnya Raja Namrud, disisakan satu yang paling besar. Sebenarnya logika orang itu harusnya mengatakan ketika Nabi Ibrahim mengatakan, ya mungkin yang ini nih, yang besar nih yang ngamuk gitu kan. Harusnya logikanya ketika dia mengatakan, ya tidak mungkinlah patung itu bisa ngamuk. Logikanya kan harusnya, iya ya, untuk ngamuk saja tidak bisa, apalagi memberikan manfaat atau mendatangkan madharat. Nah itu Nabi Ibrahim pada saat itu hanif, tapi beliau sendirian, maka disebut sebagai umat. Nah maka kata-kata qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama Ibrahim ay ala dinihi min ikhwanihil mursalin, maksudnya adalah di atas agamanya dari saudara-saudaranya para rasul. Maksudnya Nabi Ibrahim dan orang yang bersamanya itu bukan bersama di dalam waktunya, tetapi bersama di dalam keimanannya. Karena dzorof itu kadang itu ada dua, bukan kadang, memang dzorof itu ada dua, dzorof zaman dan dzorof makan. Jadi kalau orang berkata itu kadang-kadang kalau di bahasa Indonesia itu bisa salah. Saya tadi malam tidur bareng muslimat, pasti orang akan mengatakan, wah kamu itu berzina ya. Tidak, maksudnya bareng itu apa? Itu maksudnya dzorof zamannya, bareng waktunya, bukan bareng tempatnya. Nah jadi seperti itu. Jadi ala dinihi min ikhwanihil mursalin, ini adalah keberadaannya, yaitu bersama dengan para mursalin, para utusan setelah Nabi Ibrahim. Beliau kan memang disebut sebagai Abul Anbiya ya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim misalnya dari beliau ya, kemudian Nabi Ismail ya, dari Nabi Ismail sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Ishak Yakub ya, Yakub Yusuf ya. Nah dari salah satu putra beliau Yahuda, keturunan nabi-nabi dari Yahudi seperti Nabi Musa, Nabi Harun ya, Nabi Isa ya, itu beliau memang Abul Anbiya, beliau itu bapaknya. Firman Allah Ta'ala, idza qalu liqaumihi inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah, ila akhir ayat surah Al-Mumtahanah ayat 4. Diperhatikan firman Allah Ta'ala, ketika kafarna bikum, kami kafir terhadap kalian, wa bada bainana wa bainakumul adawata, dan bada ay zuhara ya, dan telah nampak di antara kami dan di antara kalian itu permusuhan, wal baghdha ya, kebencian ya, abadan selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sehingga kalian beriman kepada Allah saja. Jadi orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim, para mursalin, beliau semuanya itu tidak hanya berlepas diri dari apa yang disembah oleh orang-orang kafir, tetapi juga berlepas diri dari orang-orang kafir. Ini beda ya. Kemudian di ayat yang lain juga seperti itu. Falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaq wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Fahadha huwa tahqiqut tauhid. Inilah perwujudan tauhid yang sebenar-benarnya, wa huwal bara'ah minasyirki wa ahlihi wa i'tizalihim wal kufru bihim wa adawatuhum wa bughduhum fallahul musta'an. Ini yang disebut mentahqiqkan tauhid, yaitu berlepas diri dari syirik dan orang-orangnya, dan memisahkan diri dari mereka, dan mengkafiri apa yang mengingkari mereka ya, dan
tidak mau bererat-erat dengan mereka. Ini yang namanya mentahqiqkan tauhid, ya. Bukan hanya dia tidak melakukan kemusyrikan, tetapi dia juga tidak mau, ya, berkasih sayang dengan orang-orang yang musyrik. Ya. Kalaupun dia, ya, bergaul dengan orang-orang musyrik, maka dia sewajarnya saja sebagai hablum minan nas. Beda, ya. Jadi misalnya antum nih di kampus, padahal 90% teman itu muslim, tetapi lebih akrab dengan orang kafir, itu bermasalah tauhid. Ya. Rantang runtung kesana kesini dengan orang-orang kafir, itu bermasalah. Karena seorang yang beriman, dia pasti punya al-wala wal bara. Dia pasti punya ya, kesetiaan terhadap muslim, ya, dan berlepas diri dari orang-orang kafir. Ini yang namanya tahqiq tauhid. Nah, jadi tidak biarin aja itu kan dia. Tidak seperti itu. Tetap harus, istilah orang Jawa itu kalis. Tidak sampai kita meletakkan hati kita bersama dengan mereka. Beda dengan orang-orang muslim. Maka sifat orang muslim itu, kata Allah, ya, asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum. Keras terhadap orang-orang kafir, ya, saling mencintai antar mereka. Keras artinya apa? Ya, bahwa saya itu muslim, kamu itu kafir, ya. Jangan salah, nanti kalau kita yang berkata seperti ini dibilang radikal. Masa kita meyakini bahwa umat Islam ini adalah umat yang benar, ya, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah satu-satunya agama yang benar, kemudian dikatakan radikal. Padahal mereka juga sama, ya. Orang-orang kafir juga punya keyakinan yang sama. Emangnya orang kafir mengatakan orang Islam dengan kita sama aja begitu? Orang Yahudi mengatakan seperti itu? Tidak. Bahkan orang Yahudi mengatakan kita itu ghayyim, itu lebih rendah daripada binatang. Kita itu seperti binatang menurut mereka. Jadi makanya mereka itu membunuh orang-orang Palestina itu biasa saja, karena memang akidahnya berasal dari akidah yang seperti itu. Orang-orang Nasrani pun mengatakan kita sebagai domba-domba tersesat dari itu. Masa kita tidak boleh mengatakan orang kafir adalah kafir dan saya adalah muslim? Itu sudah harus jadi keyakinan kita, ya. Dan kita harus melepaskan diri dari mereka, ya. Al-bara'ah minasyirki wa ahlihi. Kita harus melepaskan diri dari kemusyrikan dan dari ahlinya. Dari ahlinya maksudnya orang-orang syirik. Wa atizaluhum, dan kita harus memisahkan diri dari mereka, ya. Wal kufru bihim, dan harus kafir terhadap mereka, menutup diri dari mereka. Wa adawatuhum, dan memusuhi mereka, ya. Wa baghdhuhum, dan tidak menyukai mereka. Maksudnya memusuhi juga bukan ketemu orang kafir kemudian kita kejar-kejar, bukan, tetapi harus ada furqan yang jelas, ya. Harus ada furqan yang jelas antara kita dengan mereka. Jadi ya sekarang kan ada pengkaburan seperti itu, ya. Sama aja gitu, semuanya menuju Tuhan yang satu. Ya tidak. Bukan hanya ajaran kebaikannya, tapi yang menjadi inti, ya, inti dari ajaran Islam adalah agar menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Itu intinya. Yang lain itu hanya mengikuti saja. Ya, misalnya menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Itu mengikuti. Tetapi inti dari ajaran Islam itu mengembalikan orang dari peribadatan kepada selain Allah atau peribadatan kepada Allah dan selain Allah menuju kepada peribadatan kepada Allah semata. Dan ini, ya, kita itu harus lebih mencintai ikhwan kita, ya, harus lebih mencintai sesama muslim dibandingkan dengan orang-orang selain itu, ya, orang-orang kafir. Jangan dibalik, ya. Ada juga orang yang baru pulang dari luar negeri misalnya, oh, tidak kok, saya lihat orang Yahudi itu bagus-bagus saja. Kita tidak tahu agenda apa yang ada di balik kebaikannya itu.
Berarti ke masjid, antum pergi ke Jerman, pergi ke Australia, pergi mana, cari masjid, insya Allah akan bertemu dengan muslim, sehingga kita akan bertemu dengan komunitas kita. Seperti ikan yang menemukan air yang tadinya tergelepar-gelepar, kemudian ketemu air, dia akan merasakan kesegaran yang luar biasa. Nah ini ya, jadi orang yang mentahqiqkan tauhid itu adalah orang yang berlepas, apalagi kemudian mencela kaum muslimin ya karena adanya kekurangan. Saya lihat ya kaum muslimin ini payah misalnya seperti itu ya. Saya lebih nyaman berada di tengah orang-orang kafir misalnya. Nah, seperti itu. Nah, jangan ya. Kaum muslimin, apalagi muslimin Indonesia ini susah orangnya, misalnya seperti itu ya. Bagaimanapun saudara kita yang sudah mentauhidkan Allah itu derajatnya bagikan langit dengan bumi dibandingkan orang kafir sebaik apapun dia. Jadi itu beda ya. Dari situ kita harus membuat furqan, membuat pembatas yang jelas mana muslim dan mana kafir. Apakah dengan begitu kita memusuhi mereka? Ya tidak. Dalam artian kalau mereka tidak memusuhi kita, kalau mereka memusuhi kita ya kita musuhi. Selama mereka tidak memusuhi kita, ya kita bergaul dengan baik. Tetapi furqan harus jelas bahwa memang yang hak itu ya muslim, ya. Yang hak itu adalah Islam, dan manusia yang benar itu ya yang memeluk agama Islam. Tidak bisa kita sama ratakan semuanya. Sama kok, semuanya sama, mencari Tuhan yang Maha Esa. Definisi Tuhan yang Maha Esa itu aja sudah berbeda-beda. Apalagi kalau mengatakan ya seperti mata uang yang dilempar, maka mata uang yang mana yang kamu temukan sama saja itu adalah lemparan dari Tuhan. Macam-macam ya orang-orang mengatakan. Jadi tidak boleh seperti itu ya. Sekali lagi orang yang mentahqiqkan tauhid dia harus punya al-bara'ah minasyirki wa ahlihi wa atizaluhum wal kufru bihim. Jadi orang-orang yang benar-benar tauhidnya itu pasti dia akan mencintai saudaranya sama muslim. Tidak akan terbalik. Seorang yang mentahqiqkan tauhid, mewujudkan tauhid dengan sebenar-benarnya, dia lebih nyaman, lebih senang bergaul dengan orang kafir. Ini pasti ada masalah tauhidnya. Dia lebih nyaman dengan orang-orang kafir dibandingkan dengan orang-orang muslim. Ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu mentahqiqkan tauhid ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.